unzila. Betapa indahnya kita membaca di majlis ini ayat Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita di bulan Ramadan yang mulia, di majlisul Qur'an, mendapat penjelasan dari Allah yang menurunkan Al-Quran, yaitu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Tapi, ada tapinya nih Bu ya, ada tapinya nih Pak. Banyak orang memahami bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan kepada Nabi SAW. Padahal pemahaman ulama ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan, yakni turun dari hadrah ilahiyah kepada sama'ud dunya, Baitul Izzah. Jadi bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi bulan Ramadan, semua satu Quran gitu, bukan. Al-Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi periodik selama 23 tahun. Turun di Mekah, sebagian surat, sebagian ayat. Turun di Madinah, sebagian ayat, sebagian surat. Jadi jangan diartikan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu turun dari langit, mabrek, langsung 30 juz, bukan. Al-Quran bukan begitu turunnya. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang datang membawa ayat-ayat dan surat-surat tertentu secara periodik, zaman demi zaman, waktu demi waktu, selama 23 tahun. Maka Allah mengatakan apa? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam masa 23 tahun kepada Kanjeng Nabi, ternyata sesuai keadaan, sesuai asbabun nuzul. Kadang-kadang juga enggak ada asbabun nuzul, Allah berikan nasihat kepada umat ini melalui Al-Quran. Nah karena itu, sekarang kita pahami, Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berapa tahun? 23 tahun, periodiknya. Yang dimaksud turun Al-Quran di bulan Ramadan, yakni dari Allah menuju ke langit pertama. Langit yang kita lihat itu. Langit yang kita lihat itu namanya langit pertama, Baitul Izzah. Ada sebuah tempat, Baitul Izzah, di situ tempat Al-Quran disimpan. Kemudian nanti oleh malaikat diturunkan kepada Nabi sesuai jadwal yang sudah Allah perintahkan. Ini maksud syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sebagai huda. Apa huda? Petunjuk. Maka janganlah Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca. Walaupun membaca Quran itu mulia, berpahala. Tapi lebih hebat lagi, Al-Quran itu kalau dijadikan petunjuk. Menjadilah pribadi Qur'ani. Ya, jadilah diri kita pribadi yang mengamalkan Quran. Ya, perintah-perintahnya kita jalankan dan larangan-larangannya kita tinggalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan dalam sebuah riwayat, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang itu hobi baca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat kepadanya, menjadi laknat baginya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di Al-Quran, wa la'natullahi 'alal kadzibin. Laknatnya Allah atas orang-orang yang bohong. Lah dia pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Nah kalau dia itu zalim, baca Quran tapi dia zalim. Zalim sama istrinya, zalim sama anaknya, atau seorang perempuan zalim kepada suaminya, atau seorang pejabat zalim kepada rakyatnya. Dia membaca Quran, ala la'nallahi 'alal zalimin, menjadi senjata makan Tuhan. Laknat mengenai orang yang zalim. Lah ndek zalim kok. Ndek. Jadi kita harus usaha. Bagaimana kita berusaha menjadi pribadi Qur'ani. Jangan sampai Quran hanya bacaan.
Apalagi kesannya mohon maaf, kadang-kadang Quran ini tinggu mantra, ngusir jin. Ono wong sowan, yai kula niku gak ada masalah. Napa? Niku lho teng omah kula niku kathah makhluk-makhluk halus. Mbok kula diparingi ijazah saking Quran kangge ngusir jin. Batinku raimu gitu. Tapi kata ucapno ngono atiku tok. Raimu. Rumangsamu Quran iki kanggo ngusir-ngusir jin tok apa piye? Dilakoni. Lah sampean niku salate pripun? Kowe kadang salat, kadang libur iki. Ya Allah, Quran salat kok diliburno ki? Quran merintahke sampeyan salat istiqomah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salata sing genah sak omah wajine mlayu dhewe. Nah, niki mboten dilampahi salate kanthi istiqomah. Ya to omah diserang kali jin-jin sing ganggu niku. Quran seakan-akan hanya sebuah mantra pengusir jin. Maka ya Quran tidak boleh hanya sekedar begitu. Quran hanya dianggap sebuah alat untuk perlombaan, hanya untuk kita bersaing-saingan. Ini semua tidak sesuai dengan firman Allah. Al-Quran itu huda, petunjuk. Kalau engkau hidupmu kepingin berkah, engkau hidupmu kepingin selamat, engkau hidupmu kepingin berkualitas, kepingin penuh dengan manfaat, maka jadikan Quran tuntunan hidupmu. Ya, kita jadikan Quran sebagai tuntunan hidup, bukan hanya bacaan dan tontonan, tapi dia menjadi tuntunan. Ya, hudan linnasi wa bayyinat, menjelaskan hukum-hukum. Ya, menjelaskan hukum-hukum. Tadi masalah puasa itu ada penjelasan hukum tuh. Apa? Ayyaman ma'dudat. Allah mengatakan di sini dengan bentuk jama' muannats salim. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab atau ilmu nahwu sharaf, dikatakan bahwa jama' muannats itu jama' lil qillah. Jama' lil qillah. Jamak tapi menunjuk arti sedikit. Jadi Allah di sini memberikan kalimat ayyaman ma'dudat. Aku wajibkan kepada kalian puasa agar kalian tuh menjadi orang-orang bertakwa. Tujuannya tuh jelas. Allah itu kalau merintah tujuannya jelas. Padahal kalau Allah merintah tujuannya nggak jelas, manusia manut. Itu sudah wajib. Wong Allah kok yang menciptakan kita, merintah kita. Dan kita tuh nggak tahu tujuannya, ya manut. Wong Gusti Allah ki kayak ditakoni, kenapa ya Allah? Jadi Allah itu kalau merintah manusia, seandainya tujuannya nggak jelas, manusia wajib ikut. Wajib ikut. Tapi ini karena sayangnya Allah, Allah merintah dan dijelaskan tujuannya. Kalian, aku wajibkan puasa, agar kalian tuh menjadi insan-insan yang bertakwa. Loh kenapa emangnya ya Rabb kalau bertakwa? Loh kalau bertakwa itu nanti engkau hidupmu enak. Nggak ada yang sulit bagi orang yang bertakwa itu. Nggak ada yang ruwet, nggak ada yang buntu. Nggak ada yang namanya kredit bagi orang yang bertakwa. Nggak ada yang putus asa. Orang yang bertakwa selalu optimis, selalu hidupnya tenang. Nggak ada rasa takut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu, kalau sudah menjadi orang bertakwa, maka dijadikan rizkinya nggak bisa disangka-sangka. Jumlahnya maupun caranya. Jumlahnya unlimited. Dan caranya nggak bisa dideteksi. Orang yang bertakwa. Maka jadilah orang yang bertakwa, supaya kita dapat itu. Nah, bertakwa kepada Allah, salah satu jalannya adalah puasa. Puasa itu la'allakum tattaqun. Karena kalau kalian sudah bertakwa, nanti kalian tuh akan selalu mendapat solusi dalam semua hal. Apa wae lah. Sing kanggone menungso ruwet sampean gak tahu ruwet. Manusia bingung sampean gak bingung. Kok ono ya wong kaya iki masyaallah uripe seneng tok. Loh, dia sibuknya sama Allah bertakwa kok. Ya, maka ini janji Allah untuk kita. Jangan kita ragu. Puasa untuk menjadikan kalian bertakwa. Maka janganlah hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi yuk kita puasa dari bohong, puasa dari ghibah,
puasa dari makan yang haram, puasa dari mengadu domba, puasa dari melihat yang haram, puasa dari mendengar yang haram. Nah, supaya puasa kita betul-betul berkualitas. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebenarnya juga sentuhan lembut dari Allah untuk kita. Umat Kanjeng Nabi Muhammad, sampeyan kita wajib ke poso, jangan merasa berat. Wong umat-umat dahulu, umat Nabi Musa wajib puasa. Umat Nabi Isa wajib puasa. Umat Nabi Ibrahim wajib puasa. Mereka semua itu puasa, maka kamu puasa ya pantas saja podo. Jadi jangan merasa kok kita yang poso ki awake dhewe ya. Liane kok gak ada poso. Mereka itu dulu puasa juga, malah puasanya lebih berat. Puasanya lebih lama. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim itu puasanya lebih berat. Kita puasa hanya dari mulai terbit fajar sodik sampai terbenamnya matahari, katakanlah 14 jam. Kita mulai imsak jam 4.15, buka puasa jam 6 kurang 15, kurang lebih 14 jam. Tur kuwi mau awan tok, kok bengi iso jamak takhir. Ngerti jamak takhir? Kayane ora ngerti. Jamak takhir niku digabung nang waktu dalu sarapan libur toh. Oke, mangan awan libur tak? Digabung bar maghrib telung piring. Alhamdulillah. Mengko bar traweh mindo sak piring. Arep turu, nah, mindo meleh. Karo sahur, jadi ini 6 piring. Masya Allah. Maka jangan heran kita puasa tambah lemu. Alhamdulillah. Lemu dunya, lemu swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu harus sing batin, mulai kiai ini lemu. Kula niku riyen niku guru lho, Bu. Kula niku riyen niku pas ngaji mondok kula guru. Tapi saniki ini mun lemu niku nek guyonane tiyang niku susune cocok. Lah. Ya ta? Napa? Mbah lanang sepoy paham. Nek paham, Mbah. Oh, nggih berarti nggih. Susu SGM niku lho niku batin napa? Susu niku susu campur kali ndok niku STMJ. Lah niku. Ya ta, kangge sehat dicampur madu niku sae niku, nggih, kangge kesehatan. Para bapak, para ibu, nggih, jadi kita puasa itu bukan sesuatu yang berat. Digawe enteng wae. Oh iya ya, wong zaman Nabi Musa ki yo do poso kok. Awake kon poso yo wis lumrah. Wong kepingin podo, kepingin jadi wali swarga ya podo-podo poso. Dan ditambah lagi oleh Allah ayyaman ma'dudat. Mok pirang-pirang dino kakek. Mok pirang-pirang dino. Pirang-pirang dino pinten? 3 dosa dinten. 11 sasi jenengan dahar bebas, ngunjuk bebas, mung dikon poso sesasi. Ning nek diangen-angen nggih enteng. Ya Allah, awake dhewe iki mangan ngombe bebas setahun 11 sasi. Mok Ramadan iki dikon poso awan. Bengi ya sik iso kena mangan ngombe. Ringan tuh ayyaman ma'dudan. Mboten krasa lho, Pak. Dan ayat ini memberikan satu makna. Ramadan tuh kalau kita lalui enggak terasa. Ya tak? Nanti ini baru hari kedua tuh, tiba-tiba nanti kita tuh langsung, loh kok wis 10. Ya tak? Loh kok ujug-ujug wis 20. Lah kok wis bodoh, gak krasa. Kanggone wong sing poso ya gumun, soalnya kok keenteng. Sing gak poso ya gumun, saking gobloke ndeke kok. Itu rumangsaku wingi lagi poso tanggoku ki. Kok saiki wis bodoh? Oh, jane dul koplo ki Pak. Nauzubillah min. Ah ditungake muga-muga sing dereng do istiqomah poso saged nglampahi poso. Manut datang Gusti Allah, amin Allahumma amin ya rabbal. Lan kita ingkang sampun diparingi taufik siam niki mugi-mugi saged menjaga nilai dan maknanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin.